Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Dr. Afif dan juga buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan prestasi kelompok kami dengan judul What is Mental Health Problem. Ini anggota-anggota kelompok kami dari kelompok 6. Memulai prestasi kami pada kali ini, kami akan membuka dengan berita yang mengatakan bahwa Hari Kesehatan Mental Sedunia WHO sebut 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental. Pada berita ini juga dikatakan bahwa penanganan gangguan mental di seluruh dunia belum tergolong baik karena berdasarkan data yang diperoleh oleh WHO, 70% orang yang mengalami gangguan mental ataupun gangguan neurologis lainnya itu tidak mendapatkan penanganan ataupun pengobatan sesuai dengan kondisi yang mereka alami saat ini. Sebenarnya apa itu penyakit mental? Seperti kita ketahui, kesehatan mental itu meliputi kondisi emosional, psikologis, dan kesejahteraan sosial seseorang. Oleh sebab itu, gangguan mental ini mengganggu ketiga aspek itu dengan mempengaruhi bagaimana fungsi otak kita bekerja dan juga mengganggu keseimbangan kimiawi dalam otak kita. Gangguan mental atau penyakit mental itu dapat menyebabkan gangguan mulai dari gangguan ringan sampai gangguan berat terhadap bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita berpikir, dan juga bagaimana cara kita bertindak terhadap orang lain. Oleh sebab itu, supaya tidak semakin parah, gangguan mental perlu ditangani dengan bantuan dokter ataupun dengan bantuan psikiater. Kesehatan mental seseorang itu dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang umumnya menimbulkan dampak besar ataupun efek trauma, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, ataupun stres yang berdampak jangka panjang. Kondisi ini dapat mengubah bagaimana cara seseorang bertindak, bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain, atau bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Bahkan yang lebih parah lagi, kondisi ini dapat mengubah seseorang untuk cenderung menyakiti dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kesehatan mental seseorang perlu dijaga mulai dari kecil hingga kita tumbuh dewasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Syafira. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Jonathan. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam gangguan mental. Yang pertama adalah gangguan kecemasan. Gangguan ini biasanya membuat penderita mengalami rasa takut yang hebat disertai dengan perubahan tanda fisik, seperti detak jantung yang semakin cepat, berkeringat, merasa pusing, sulit untuk konsentrasi, atau tidur. Selanjutnya adalah gangguan suasana hati. Gangguan ini biasanya membuat penderita mengalami perpindahan emosional atau fluktuasi dari perasaan gembira menjadi sedih. Biasanya kita sebut juga dengan bipolar disorder. Selanjutnya adalah gangguan psikotik. Gangguan ini termasuk gangguan jiwa yang parah karena menyebabkan munculnya pemikiran atau persepsi yang tidak normal. Contoh dari gangguan ini adalah halusinasi. Selanjutnya adalah gangguan makan. Gangguan makan adalah penyakit serius yang sering sekali fatal akibat gangguan parah pada perilaku makan seseorang. Contoh dari gangguan makan adalah anoreksia, menganggap dirinya kelebihan berat badan padahal tidak, atau bulimia nervosa, makan dengan jumlah besar yang kemudian dikeluarkan secara paksa melalui muntah. Selanjutnya adalah gangguan obsesif kompulsif. Gangguan ini biasanya membuat penderita selalu memiliki pemikiran atau obsesi yang konstan terhadap sesuatu, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Seperti ketakutan terhadap kuman atau debu. Jadi penderita akan rutin melakukan cuci tangan dan membersihkan tubuhnya secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Gangguan ini biasanya terdapat karena penderita tidak bisa menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Contoh dari gangguan ini adalah piromania, menyulut api sehingga menyebabkan kebakaran, dan kleptomania, mencuri. Selanjutnya adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah gangguan terhadap kepribadian seseorang dan membuatnya memiliki pola pikir, perasaan, atau perilaku yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Selanjutnya, gangguan pasca trauma. Gangguan ini dapat muncul karena seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau mengerikan, seperti pelecehan fisik dan seksual, kematian tak terduga dari orang yang dicintai, ataupun bencana alam. Sekian dari saya berikan kepada Noval. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Alam meneruskan presentasi dari Nabila. Yang selanjutnya adalah gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif ini adalah perubahan
dalam ingatan atau kesadaran penderita yang biasa disebabkan oleh trauma yang disajikan oleh penderita. Contohnya adalah kepribadian ganda. Selanjutnya ada kesehatan dalam angka. Nah, di sini sangat memprihatinkan karena kebutuhan dari standar WHO masih 1/30.000. Ya, ada ciri-ciri mental yang bermasalah, yaitu merasa cemas dan khawatir, stres, mood swings, sampai muncul niat untuk mengakhiri hidup. Selanjutnya ada penyebab gangguan mental. Ada 2 penyebab gangguan mental, yaitu yang pertama adalah faktor biologis yang biasanya diakibatkan oleh bakteri yang mengganggu di otak atau saraf lainnya. Selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu faktor yang disebabkan oleh trauma tentang peristiwa tertentu. Selanjutnya ada pencegahan, yaitu melakukan aktivitas fisik dan aktif. Selain itu ada memiliki pikiran yang positif dan membantu orang lain secara tulus. Penanganan yang pertama adalah psikoterapi. Kita berbicara kepada psikiater dan ada obat-obatan. Kita akan memakai obat-obatan untuk memperbaiki mental kita. Selanjutnya rawat inap, support group, dan stimulasi otak. Support group adalah mengumpulkan kita menjadi jenis yang sama, penyakit yang sama, sehingga kita bisa improve dengan baik bersama-sama. Yang selanjutnya ada pengobatan terhadap penyalahgunaan zat dan membuat rencana bagi diri sendiri. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat.